Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Nah, teman-teman, tadi Miss Yuli ulang ya. Tadi tari yang berasal dari daerah Jawa. Sekarang, siapakah dari kalian yang berasal dari Sumatera, Pulau Sumatera? Ada? Tari Saman. Tari Saman dari Padang. Medan. Tari Saman dari Padang. Dari Aceh. Dari Aceh. Tari piring, Mas. Tari piring dari Padang. Benar, Sambalado. Betul, tari piring. Dari mana? Sumatera apa? Sumatera apa? Yang nasi padangnya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tari piring dari Sumatera Barat. Iya, betul. Itu dari Sumatera. Sekarang yang dari daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Tari apa? Yo. Tari kecap. Tari kecap. Benar. Tari siapa yang jawab? Iya, terus tari apa lagi? Itu tadi udah tari kecap. Pendet. Iya, benar. Tari pendet. Betul sekali. Teman-teman, walaupun kita ini generasi 4.0, generasi yang sudah sangat melek teknologi, generasi modern, please, kalian juga harus tahu tari tradisional ya, supaya makin mencintai budaya Indonesia, budaya diri sendiri, budaya kita sendiri. Karena kalau kita mencintai tanah air kita itu adalah sebagian dari iman. Kumpul waton minal iman, gitu ya. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, teman-teman semuanya, Miss Yuli akan share screen mengenai properti tari. Jadi, selain tari daerah yang harus kalian ketahui, ternyata ada juga tari modern. Dan di antara tari daerah dan tari modern itu punya sedikit perbedaan, tapi juga punya persamaan. Tapi sebenarnya tari itu seperti apa sih? Lalu pembagiannya seperti apa? Jenis-jenisnya seperti apa? Dan propertinya seperti apa? Kita cek di screen yang akan Miss Yuli share berikut ini. Nah, ini dia teman-teman. Semuanya sudah lihat semua ya di layar? Oke, ini adalah seni tari. Tugasnya temanya adalah membuat properti tari tradisional. Tapi Miss Yuli tidak akan menjelaskan tentang tari tradisional saja, melainkan secara umum akan Miss Yuli jelaskan juga. Oke, seni tari silakan dibaca oleh Naziha. Silakan Naziha. Semuanya, Miss. Iya dong. Enggak deh, Naziha sebelah kiri aja, habis itu Salma sebelah kanan. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur Sorry, Nak. Ya, silakan, Nak. Silakan dilanjutkan. Merupakan perpaduan dari beberapa unsur yaitu raga, irama, dan rasa. Bawahnya lagi. Iya, bawahnya lagi, Nak. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Iya, betul sekali. Terima kasih, Naziha. Setelah itu, Salma, silakan Salma yang di sebelah kanan dibaca. Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan 17.491 pulau di seluruh Indonesia. Nanti Miss Yuli akan bagi PPT-nya ya ke kalian via Elmum. Nanti kalian bisa download link ini. Jadi ada jenis tarian di Indonesia, bisa dilihat salah satunya di link yang Miss Yuli berikan. Nah, teman-teman semuanya, di sini Miss Yuli akan share jenis seni tari. Jadi jenis seni tari itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah jenis tari tradisional, yang kedua jenis tari modern. Tadi kita sudah ketahui bahwa di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi dan tersebar di 17.000 sekian, hampir 18.000 pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sudah pasti tariannya sangat banyak yang sudah
dirangkum ada 3.000-an tari. Nah, di sini Miss Yuli akan kasih mungkin sekitar 10 tari, macam jenis tari tradisional dan tari modern. Untuk jenis tari tradisional adalah tari yang berasal dari Indonesia dengan warisan turun-temurun ya dari Indonesia. Salah satunya adalah bisa dibaca oleh Hafzah. Silakan Hafzah dibaca tari tradisional. Seni tari tradisional contohnya tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Reog dari Ponorogo, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Kipas dari Goa, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Cakalele dari Maluku, tari Bedaya, Bedoyo dari Jogja. Iya, terima kasih Hafzah. Itu namanya tari Bedoyo ya, Nak, atau Bedaya. Iya, Nak? Tari apa namanya Malukuari itu di mana sih, Miss? Malukuari, kita search ya, Malukuari. Wait. Malukuari. Oke, Malukuari itu adanya di Maluku, di kota Ambon, Nak. Nah, itu tari Malukuari, karena mungkin ada yang kalian dari Ambon tidak? Di kelas ini, tidak ada ya? Ali ya, tidak ada. Jadi mungkin kita sedikit kurang terbiasa mendengarnya ya. Jadi Malukuari itu adalah salah satu daerah di Maluku, Ambon. Nah, ini tradisional. Kalau tari tradisional yang berasal dari warisan turun-temurun dari Indonesia, ada juga tari modern. Tari modern ini sudah pasti ada tarian yang dari internasional ya, dari luar Indonesia. Nah, biasanya tari-tarian ini juga dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi bukan warisan asli turun-temurun bangsa Indonesia. Nah, salah satu tari modern yang dipelajari di Indonesia adalah, silakan dibaca oleh Dimas. Silakan Dimas. Tari modern. Dimas? Seni tari modern kan, Miss? Iya, betul. Tari modern, ya. Contohnya tari balet, break dance, tari disco, tari flamingo, tari kontemporer, tari salsa, tari tango, tari waltz. Tari waltz. Dari jenis tari ini yang kalian pernah lihat atau familiar itu yang mana ya? Balet. Tari balet, Miss. Balet. Apalagi kalau yang boys biasanya break dance gini-gini. Jadi namanya break dance ya kayak break gitu. Jadi Miss Yuli nari aja kayak nggak nari ya. Nah, itu rusak itu Miss break dance tuh. Kenapa, Nak? Kenapa, Dimas? Break dance itu bikin tulang rusak. Jadi harusnya itu breakbone dance gitu ya harusnya ya. Tapi ini adalah seni ya, Nak ya, seni modern yang kita bisa pelajari juga. Dan tarian ini tuh indah kalau dilihat karena tadi tarian itu ada jiwa, ada raga, ada irama, jadi satu dan harmonis sekali. Nah, ini untuk jenis tariannya. Sekarang kalau jenis tarian berdasarkan jumlah penarinya, khusus yang tari tradisional ya, Nak, karena kita fokusnya hari ini di tari tradisional, Miss Yulia akan membagi ini di membaginya khusus untuk tari tradisional. Silakan Haikal. Haikal. Ya. Silakan dibaca jenis tari. Seni tari berdasarkan jumlah penarinya. Tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Betul. Kalau dari gambarnya menurut Haikal sama teman-teman semua, apa sih bedanya tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok? Apa bedanya? Bedanya kalau tari tunggal itu kita sendiri, kalau tari berpasangan itu kita bareng-bareng.
Kalau tari Bareng berkelompok dua kita orang. pasangannya itu bareng-bareng Kalau semuanya. kelompok itu bisa sampai 5 orang biasanya. Atau lebih. Iya, betul. Terima kasih semuanya, Yudo Kasir. Jadi benar ya. Jadi karena berdasarkan jumlah penarinya, jadi kalau tari tunggal ya sendirian. Tari berpasangan itu berdua, biasanya laki-laki sama perempuan. Terus tari berkelompok itu biasanya lebih dari 3 orang. Lebih dari 2 orang, sudah disebut berkelompok. Nah, tari berkelompok itu juga nanti dibagi lagi. Ada yang berkelompoknya berpasangan, ada yang berkelompoknya individu. Kalau dari gambar ini yang tari berkelompok, kalau dari gambar yang ini ya, ini yang tari berkelompok, itu tari berkelompoknya menurut kalian tari pasangan atau tari individu yang berkelompok? Tari Tari tunggal, individu yang Iya, jadi individu atau tunggal yang berkelompok. Nah, ini adalah salah satu tarian yang membanggakan untuk negara Indonesia karena jadi warisan budaya dunia, yaitu tari saman. Jadi guys, teman-teman yang suka menari, kalian bisa mempelajari tari saman. Ini keren banget dan banyak sekali simbol-simbol yang mencerminkan keharmonisan, bahkan simbol tentang negara Indonesia itu juga salah satunya bisa dilihat dari tari saman. Ini salah satu tari yang keren. Tari yang lain juga keren, gak kalah kerennya. Tari Bali, tari Jawa, tari Jaipong dari Maluku, tari piring dari Sumatera Barat itu juga semuanya keren. Tari kipas. Nah, itu kalian harus pelajari ya, walaupun kalian generasi 4.0. Begitu. Nah, next, Miss Yuli mau share ini dia. Tari tunggal. Namanya juga tari tunggal ya. Nah, silakan dibaca Kairo. Apa sih tari tunggal itu? Tari tunggal adalah tari yang dalam pementasannya dibawakan oleh satu orang penari. Tari tunggal lebih menampilkan ekspresi yang dibawakan perseorangan. Tarian ini dibawakan oleh penari tunggal dengan menarikan tarian daerah atau etnis tertentu dan bertujuan sebagai tontonan. Iya, misalnya tari apa tuh yang di samping tuh? Dari Jawa Barat? Ayo ya, dari Jawa Barat, tari Jaipong. Yang kedua adalah tari berpasangan. Silakan dibaca oleh Alet. Silakan Alet. Oke, Mes. Tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan oleh dua penari yang saling melengkapi. Dua penari ini bisa terdiri dari perempuan atau pria. Bisa juga salah satu penari adalah perempuan dan yang lainnya pria. Betul. Nah, jadi bisa juga salah satu penarinya itu perempuan dua-duanya atau pria dua-duanya, tapi yang umumnya biasanya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Hani, silakan Hani. Tari berkelompok. Hani suka turu ya? Suka turu dan suka belajar. Silakan Hani. Tari kelompok ialah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari. Bisa terdiri dari beberapa pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang menari bersama-sama membentuk tari kelompok. Betul sekali. Ini tari berkelompok ya, nah ini tari saman contohnya. Jadi kalau dari jenis tari ini kalian sudah pada tahu ya. Sekarang kita ke properti tari. Jadi teman-teman coba Bebe dibacakan apa itu properti tari. Karena dalam seni tari pasti ada propertinya. Pasti penari pakai pakaian kan, pakaian daerah yang cantik-cantik itu dan bagus-bagus banget ya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama apa itu properti tari. Silakan Bebe. Maaf Bebe, suaranya kurang kencang nak. Bisa volume. Nah, properti tari adalah peralatan Sorry, maaf. Nah, ini apa ke pencet. Oke. Properti tari adalah peralatan menari yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Properti tari pada dasarnya difungsikan untuk memberikan keindahan bentuk dalam pertunjukan tari. Hal ini diharapkan pertunjukan tari nantinya akan terlihat lebih sempurna. Betul. Apa saja sih macam-macam properti tari itu? Jadi kalau penari daerah biasanya selain pakaian itu ada aksesoris yang dipakainya. Misalnya contohnya
ini dia salah satu contoh properti tari. Silakan dibaca sama Rania. Apa saja sih macam-macam properti tari? Macam-macam properti tari. Contoh properti tari yang terakhir adalah selendang, keris, topeng, topi, payung, piring, pohon-pohonan, panah, tombak, kuda lumping, dan masih banyak lagi. Ya, betul sekali. Jadi itulah macam-macam properti tari, teman-teman semuanya. Nah, menurut kalian, misalnya ada seorang penari dari suku Betawi, tarian ondel-ondel, propertinya apa saja yang harus dipakai sama si penari ondel-ondel? Ondel-ondel. Ondel-ondelnya, coba lihat di tubuh ondel-ondel ada apa saja, itu terdiri dari apa saja? Properti tarinya? Ada mahkotanya kadang-kadang. Ada mahkotanya, betul. Topengnya, Miss Yuli akan share screen gambar ondel-ondel ya, biar kalian bisa melihat sendiri properti tari ondel-ondelnya. Ondel-ondel serem, aku nggak mau lihat. Ondel-ondel serem, itu kan salah satu warisan budaya bangsa. Lagian kan cuman gambar doang. Ya, silakan dilihat. Yang nggak mau lihat merem ya. Ini adalah salah satu seni dari kebudayaan suku Betawi di daerah ibu kota Jakarta. Nah, ini ondel-ondel. Kita lihat properti yang dipakai oleh si ondel-ondel dari mulai kepalanya. Coba dilihat. Ada apa itu? Ada apa namanya? Mahkotanya. Nah, betul. Terus yang dipakai di lehernya itu? Leher? Dia nggak punya leher, Miss. Oh, pundak maksudnya, pundak. Iya. Nah, apa itu yang dipakai di pundaknya? Sarung, Miss. Sarung atau selendang ya. Jadi sebenarnya kan ondel-ondel ini kalau yang perempuan karena budaya Betawi itu kebanyakan Muslim ya, kebanyakan. Jadi wanita Betawi itu biasanya pakai kerudung berwarna-warni. Seperti ini nih. Nah, itu biasanya pakai selendang yang warnanya genjreng-genjreng, pink, kuning, hijau toska, orange gitu ya. Dan pakaiannya antara selendang sampai kain batik yang di bawahnya itu beda-beda. Kainnya, bajunya, selendangnya itu warnanya nabrak-nabrak ya. Tapi jadi keren. Nah, ini ondel-ondel. Sekarang kalau Miss Yuli, apa namanya? Miss Kuni Afif. Apa sayang? Enggak, kuda lumping. Tari kuda lumping. Miss Yuli mau ambil salah satu contoh tarinya. Ini dia ya, yang ini, yang terbesar. Oke. Tari kuda lumping. Coba sebutkan properti tarinya. Apa saja yang dipakai oleh si penarinya di tari kuda lumping? Kuda lumping. Kuda lumping sudah pasti yang pertama. Terus di kepalanya baju ya, bajunya. Terus itu kayak kuplo. Ya, kayak kuplo ya. Ciri khasnya ya. Nah, terus ada lagi yang di pinggangnya itu yang berwarna merah dan orange. Selendang kayaknya. Selendang, betul. Selendang. Kadang-kadang juga mereka pakai ini nih Kak, nih lihat di kakinya tuh ada kayak kerincingan ya. Kerincingan yang di kakinya. Jadi kalau sorry, iya benar. Kalau mereka bergerak tuh bunyi cring gitu ya. Itu juga salah satu properti tari. Jadi kalian sudah paham ya properti tari itu apa saja. Sekarang kita ke tari saman. Coba dilihat tarinya, properti tari saman itu apa saja, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi nggak kelihatan ya kakinya. Nah, apa saja yang dipakai sama para penari saman? Itu atas mahkota atau bukan? Iya, itu seperti topi ya. Topi saman ya. Iya. Sarung itu bisa disarung. Sarungnya itu dililit pakai apa? Pakai ini adatnya. Iya, seperti apa namanya gesper untuk rompi ya, sama yang di pinggangnya itu ada semacam ikat pinggang, tapi itu ikat pinggang tradisional ya, bukan yang kayak kita pakai kalau kita ke sekolah. Nah itu pakai sarung ya, sarung khasnya, batik khasnya daerah Aceh. Kita sudah pernah pelajari macam-macam batik yang indah-indah waktu di term kedua kemarin ya, dari Sabang sampai Merauke.
dan itu very amazing. Batik, kita cuma belajar batik aja tuh yang kita tuh sampai melihatnya sangat indah dan berbeda-beda ya. Ada kalau di pesisir pantai batiknya menyerupai laut, kalau di hutan batiknya bunga-bungaan, bentuk burung dan segala macam. Nah, untuk batik Aceh sendiri juga lihat cantik sekali ya, model kainnya ya, kainnya kain seperti kain songket begitu. Nah, teman-teman, ini adalah properti tari. Nah, setelah ini ada pertanyaan atau tidak tentang properti tari? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Jadi guys, karena tidak ada pertanyaan tentang properti tari dan Miss Yuli anggap kalian sudah tahu ya. Di sini Miss Yuli mau kasih tahu salah satu contoh properti tari yang di layar. Ada keris, ada tombak, ada selendang, payung kertas, dan topeng. Tari topeng ini dari mana ya? Tari topeng dari mana? Kalau topengnya dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa, dari Pulau Jawa, suku Betawi ya. Nah, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi, Miss Yuli akan berikan tugas ke kalian. Jangan sedih dulu ya. Nah, tugasnya adalah membuat properti tari dari barang bekas. Nah, waktunya 2 minggu dari sekarang. Iya, ini dari barang bekas, pure barang bekas. Yang Miss Yuli nilai nanti, pertama, kreativitas kalian menggunakan barang bekas. Kedua, kemandirian kalian membuat properti tari itu sendiri, tidak dibantu sama orang tua, benar-benar sendiri. Ketiga, hasilnya bagus atau tidak. Jadi proses yang Miss Yuli nilai ada 2, yang ketiganya baru hasil. Miss Yuli tidak hanya melihat itu. Boleh nggak saya warnain? Boleh banget. Jadi semua barang yang ada di rumah boleh digunakan, barang bekas apapun. Boleh didekorasi, boleh. Boleh percantik, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah membelinya. Membeli barang yang tidak ada di rumah tidak boleh. Kenapa begitu? Karena ada nilai kreativitas di situ yang akan Miss nilai juga. Contohnya gini. Propertinya apa aja, Miss? Yang dibilang? Propertinya akan Miss Yuli share di album ya. Kalian bisa pilih yang tadi nih. Ya. Kecuali piring ya. Kalau piring gimana cara bikinnya? Kecuali mungkin pakai piring kertas ya. Kalau piring beli ya. Karena bekas nanti langsung ngambil aja di dapur. Kalau piring plastik? Piring plastik ya harus didekorasi, Kak. Gitu ya. Piringnya tetap didekor pakai barang-barang bekas. Misalnya didekorasinya pakai kancing baju bekas, pakai kertas, kardus bekas yang ada di dapur atau gimana ya. Yang penting jadi indah. Nggak cuma piring doang. Kalau cuma piring terus difoto, itu kreativitasnya tidak ada. Cuma foto doang, ya nak? Gitu. Kalau misalnya payung dicat itu termasuk nggak, Miss? Termasuk. Payungnya maksudnya payung yang udah ada gitu, Kak? Jangan, Kak, kalau payungnya sudah ada. Jadi bikin ya, Kak, dari kertas aja. Dari kertas, dibikin lingkaran, terus dikasih. Kalau nggak punya bambu, pakai sumpit. Apa, nak? Bikin properti apa? Properti tari. Properti tari tradisional. Silakan buat menggunakan barang bekas. Salah satu contohnya kuda lumping. Jadi properti tari kuda lumping yang ini nih, itu kira-kira kalian bisa bikinnya dari apa? Kardus bekas, benar. Terus kardus bekas kan warnanya kurang bagus ya. Itu bisa kalian tutup pakai ayam. Pakai cat. Atau pakai kertas koran kalian kuel-kuel kalian krampel, terus kertas korannya kalian tempel. Atau bisa juga menggunakan kertas apapun yang ada di rumah, sisa-sisa kertas yang warna-warni yang sisa tapi ya. Atau pakai plastik bekas deterjen misalnya, atau apapun bisa kalian gunakan. Yang penting, nak, yang pertama, kreativitasnya dinilai. Yang kedua, kemandirian dalam membuatnya. Yang ketiga, baru hasilnya. Hasilnya bagus atau tidak, sesuai dengan sesuai sama tasnya dan topiknya, sesuai topiknya dan sesuai dengan apa yang Miss Yuli suruh kerjakan atau tidak.
Misalnya kayak kemarin ada teman yang Miss Yuli minta untuk mengumpulkan kaligrafi. Ternyata yang dikumpulkan bukan kaligrafi yang hufi, yang dikumpulkan kaligrafi bentuk lain dan pakai pensil. Itu tidak on task, tidak on topic ya. Jadi yang harus dikumpulkan yang sesuai dengan apa yang Miss Yuli pesankan sama kalian, yaitu membuat properti tari dari barang bekas. Tidak boleh barang yang baru. Kalau bikin keris dari kertas boleh nggak? Boleh banget, Kak. Tapi kerisnya itu kalau bisa yang itu loh, Kak, yang meliuk itu loh, Kak. Jadi kertasnya tuh dipelintir-pelintir, meliuk, terus habis itu biasanya kertas yang dipelintir tuh kan akan terbuka. Jangan lupa dilem pakai lem apa itu? Fox ya, yang berwarna putih, tapi kalau sudah kering dia menjadi berwarna transparan supaya pas di foto tidak terbuka kerisnya. Boleh banget, Kak. Boleh sekali. Itu bisa dipakai. Atau kalian mau bikin selendang, misalnya Miss aku mau bikin selendang, tapi aku dari plastik, Miss. Dari plastik gimana caranya? Plastiknya aku gunting-gunting jadi plastik bekas deterjen terus jadi selendang. Oh, boleh. Jadi segala sesuatu yang ada di pikiran kalian itu kalian coba buat sesuai dengan ide dan kreativitas kalian. Begitu. Sampai saat ini sudah paham semuanya? Ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Sudah? Oke. Deadline-nya, teman-teman, deadline-nya tanggal 23 Februari, artinya 2 minggu dari sekarang. Jadi ini PPT-nya akan Miss Yuli share di Elmum, siang ini akan Miss Yuli share, dan assignment tugasnya akan mulai Miss Yuli buka hari ini mulai jam 1 siang di Elmum juga. Jadi selama 2 minggu kalian bisa mengerjakan kapanpun, jangan mepet-mepet. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Tidak ada? Oke, karena waktunya sudah habis ya, sudah harus ke pelajaran lain kalian ya, Nak. Miss Yuli, sudahi dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi, insya Allah di minggu depan di pelajaran bimbingan konseling. Dan kita doakan sama-sama, semoga teman-teman kita, guru-guru kita, dan keluarga kita semua yang sedang diuji sakit, terutama yang terkonfirmasi positif COVID, semuanya bisa sehat ya, Nak. Dan kalian juga semua jaga kesehatan, makan yang teratur, tidur yang cukup, olahraga ringan-ringan, jangan lupa air putihnya selalu disediakan, terutama di saat kalian belajar online. Kayak Miss Yuli selalu ada segelas air putih kayak gini, atau sebotol. 2 liter sehari minimal supaya racun-racun dalam tubuh kita terdetoks dan keluar lewat keringat dan air seni. Begitu teman-teman semua. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada, Alhamdulillah. Yuk sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari Miss Yuli. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Miss. Iya. Miss Yuli kasih hostnya ke siapa ini? Ke Miss Yuli lagi atau ke siapa? Syifa. Siapa sudah? Siapa? Kairo. Hani aja. Kairo nggak benar nih. Kairo aja. Kairo, Miss. Kairo putra syawa tetap. Oke. Kairo. Bermanfaat ya Kairo. Baik teman, see you next week insyaallah. Jaga kesehatan ya, Nak. Jaga kesehatan. Kata Kairo demi kebaikan.